Pertanyaan pertama kepada Bapak Aminuddin Yaakob, anggota Komisi Fatwa MUI. Boleh nggak diceritakan fakta kejadian restoran Widuran yang di Solo ini? Bagaimana kronologis kejadiannya, Pak? Iya, informasi yang kita dapat dari media bahwa awalnya ada pelanggan yang mengupload atau menginformasikan tentang ketidakhalalan ini, lalu viral, lalu kemudian dikonfirmasi oleh ownernya bahwa memang betul ada penggunaan minyak yang tidak halal. Nah, barulah kemudian terbongkar fakta-fakta yang mencengangkan. Pertama, ini sudah berdiri 1973, kemudian juga pernah mencantumkan dan menyatakan dirinya halal, begitu kan. Kemudian pelanggan-pelanggannya banyak muslim dan berjilbab, berhijab, bahkan mungkin juga pernah ada pertemuan-pertemuan apa di dalam warung makan itu, begitu. Ya, inilah yang menyentakkan kita semua, begitu. Penggunaan minyak babi dalam proses pengolahan ayam goreng itu. Dan sekarang restorannya sudah ditutup. Ya, informasi terakhir kita dapat wali kota menutup sementara itu. Ya. Nah, karenanya kami dari Majelis Ulama Indonesia meminta bahwa ini ada unsur kesengajaan kami melihatnya. Kemudian ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melanggar Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal. Dan ketentuannya sudah tegas. Kalau memang ada penggunaan yang non halal, dia harus mendeklar dan menyampaikan kepada pelanggannya bahwa ini ada penggunaan non halal. Artinya bukan dilarang seseorang itu berjualan produk yang tidak halal, tetapi dia harus menjelaskan kepada konsumen di outletnya gitu tentang ketidakhalalan itu, begitu. Untuk warga Muslim yang sudah mungkin sering mengkonsumsi yang tidak halal tersebut, apa yang harus mereka lakukan sekarang ini? Ya, pertama tentu kalau dalam Islam, kalau satu perbuatan dilakukan karena tidak tahu atau lupa atau sangat terpaksa, berdasarkan hadis Nabi, Rufi'an ummati al-khata wa nisyan wa mastukriha minhu, ya dia tidak berdosa karena dikonsumsi karena ketidaktahuannya, begitu. Ya tentu sebagai seorang Muslim, ya apapun kesalahan, ya mungkin kita perlu bertaubat ya, atau tahu atau tidak tahu. Tetapi konsumen Muslim di sini saya kira bisa melakukan gugatan ya atas tindakan yang dilakukan oleh pemilik dari warung Widuran ini, karena ini deliknya delik aduan yang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bisa diadukan baik secara pidana ataupun perdata, begitu. Dan kita berharap ini diberikan tindakan yang tegas, baik secara administratif maupun secara hukum. Ya, karena ini harus memberikan efek jerak. Apakah Majelis Ulama Indonesia tidak inisiatif untuk menempuh upaya hukum? Ya, ini beberapa komponen masyarakat sudah melakukan dan melaporkan ini, begitu. Dan kita harapkan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib untuk segera dilakukan penindakan hukum. Karena apa? Karena sekali lagi ini sering terjadi sesungguhnya. Karena kebetulan viral saja gitu. Dan banyak terjadi di banyak tempat, begitu. Ya, di mana warung makan, restoran dan sebagainya yang menjual produk yang tidak halal dan dia tahu itu tidak halal, tapi dia tidak mendeklar ketidakhalalan dan juga membiarkan konsumen Muslim mengkonsumsi. Tapi kalau lihat di mana-mana ada restoran Chinese, di mana-mana ada restoran Batak, yang jelas di dalamnya ada non halal, tapi tidak ada label non halal di depan warungnya. Gimana itu? Label non halal itu bukan berarti ada sertifikasi non halal. Dia mendeklar ada B2 misalnya, atau dia menyatakan tidak halal, begitu. Seperti di supermarket itu kan ada pojok tempat yang memang di situ ada daging yang non halal. Artinya gitu. tidak,
kayak restoran Chinese atau restoran B2 itu tidak perlu ada label di pintunya non halal gitu. Harus ada kalau memang dia menjual daging yang menggunakan Tapi nggak non pernah halal. di mana-mana ada restoran. Nah, itulah yang kemudian penegakan hukumnya, pengawasan dari BPJPH, kemudian dari Badan POM ini perlu dilakukan. Ya. Dan Undang-Undang 33 2014 itu sesungguhnya 2019 sudah boleh wajib, tapi kemudian mengingat banyak hal teknis yang belum selesai, akhirnya ditunda di 2026, di mana seluruh makanan, minuman, untuk makanan dan minuman ya, itu sudah wajib bersertifikat halal, kecuali memang dia menjual produk yang non halal, maka dia harus mencantumkan tanda non halal di depan restorannya atau di kemasannya atau di dalam produknya. Terima kasih. Niti Emiliana dari Jayasel Lembaga Perlindungan Konsumen. Kalau dalam kasus restoran di Solo itu, sanksi hukumnya apa? Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tentu sangat melanggar hak konsumen. Yes, karena kan konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, dan juga konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan terhadap pengonsumsian produk tersebut. Nah, ini juga sesuatu hal yang dilanggarnya adalah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 8 itu adalah sesuatu hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan hal ini pelaku usaha dilarang untuk memberikan informasi yang salah dan juga tidak memberikan informasi ini label. tergolong apa? Perbuatan pidana? Bisa termasuk dalam tindakan pidana karena memang hal ini juga termasuk pembohongan publik dan melanggar hak konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebenarnya dalam sanksi pidana itu masih dalam tahap 5 tahun ya, maksimal 5 tahun penjara dan maksimal atau denda maksimal 2 miliar ya. Oke, jadi pemilik restoran yang berbohong kepada publik ternyata restorannya ada tidak halal bisa kena ancaman pidana. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.